Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang di request. Langsung saja ke saham pertama, SS yang ditutup di 474 terkoreksi 1,65%. Asing net sell. Kalau dilihat dari bawah resminya SS di distribusi. Secara teknikal SS jebol 480 kurang menarik. Ya, padahal udah bagus 2 hari. Rabu Kamis koreksi biasa, setelah dia breakout kempes. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang beli di 470 lumayan ya. Kemarin dikasih mungkin 3% 4%, tapi ya masih hot aja. Nanggung juga Bapak Ibu. Sekalian aja cut loss tipis. Kalau dia jebol 470 udah buang aja 476, 474. Kalau seperti ini kan berarti bisa dikatakan false breakout nggak? Iya. Cuman kalau hari ini tiba-tiba dia rebound lagi ke dalam bullish engulfing, wah bagus. Siap-siap tuh. Pokoknya kalau Bapak Ibu ada kebeli atau masih hot, ya menurut saya pertimbangkan stop loss kalau jebol 470. Nah, tergantung Bapak Ibu. Bisa stop loss di 464, 466. Intinya tutup di bawah 470 tuh lemah lah. Ya, peluang besar lebih cenderung ke bawah. Tapi kalau melihat kondisi minggu kemarin ISG yang berpotensi ke atas, sideways ranging ke atas, SS akan mantul dari 470. Mudah-mudahan ya skenario-nya. MACD-nya juga masih bagus, masih golden cross. Jadi kita lihat aja hari ini untuk perkembangannya SS. Lanjut, MRT yang ditutup di harga 2350 terkoreksi 1,26%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MRT akumulasi tipis. MRT tembus 2400 menarik. Hari ini kita lihat tembus 2400 menarik. Buy on breakout. Beli sekarang boleh juga nggak? Silakan. Supportnya jauh ya 2200. Tapi menurut saya kalau memang dia nggak bertahan di atas 2300 ya buang aja. 3,5% aja cut loss. Kalau berminat ya harus dibuang di hari ini. Atau sideways, pokoknya jangan di bawah 2300 lah pergerakannya. Lemah kalau di bawah 2300. Bagusnya hari ini tembus 2400. Target EMA 200 bisa dicapai 1-2 minggu. Mungkin minggu ini juga dicapai ya. Tapi kalau harus naik 10% kayaknya 2 minggu deh harus ya. Ya kita lihat aja lah. Pokoknya intinya bagus kalau dia di atas 2400. Menurut saya untuk MRT. Kita lihat aja. Lanjut, LPPF yang ditutup di 1560 terkoreksi 1,57%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya LPPF di distribusi. Aduh, LPPF belum dulu ya. Kemarin nggak mampu juga ya. 5 hari perdagangan sudah di atas malah lemah. Jadi sinyal lemah. Lebih cenderung kemana? Bisa lanjut ke bawah. Kita lihat nanti di 1500 saja. Atau kalau dia balik ke atas 1600. Di tengah-tengah ini nanggung. Ya memang bisa peluang profit juga. Kalau dia rebound ya profit Bapak Ibu akan lebih besar kan. Tapi lebih baik wait and see LPPF saat ini ya. Itu. Lanjut. MAPA yang gimana yang sudah punya. Nah ini bingung yang sudah punya nih. Di cut loss nanggung. Gak di cut loss bisa terus turun. Ya kembali ke masing-masing ya. Kalau ditanya saya ya saya jual aja. Kalau saya jual aja. Kalau harga hari ini kalau dia nggak hijau saya jual. Bagi saya ya. Kenapa? Karena saya punya sistem trading. Jadi mungkin saya cut loss misalnya saya beli di 1600. Sekarang berarti floating loss sekitar 2,5%-an kan? Hampir 3%. Ya kalau koreksi hari ini saya jual aja. 3% atau 3,5% kan total loss saya ya udah saya jual. Gimana kalau rebound? Saya nggak peduli. Yang pastinya ya saya akui sudah gagal. Apalagi beberapa hari di bawah. Ya saya jual dulu. Kan sayang nanti bisa aja mantul di 1500. Betul. Kalau mantul. Kalau dia lama di bawah. Ya mendingan saya cut loss tadi 3,5%. Saya cari saham yang lain. Yang berpotensi bisa naik dan teknik. Gimana kalau yang saham berpotensi naik teknikalnya bagus nggak naik lagi ya udahlah. Gagal berarti ya. Tapi karena saya punya sistem trading ya harusnya dapat aja saham-saham yang hijau lagi. Itu ya. Tapi kembali ke masing-masing. Kalau mau di hot juga nggak masalah.
Di saham ini nggak ada aturan harus cut loss, harus take profit, harus press down, harus hold, nggak ada. Apakah ada ilmu yang pasti? Nggak ada juga. Ya kembali ke pengalaman Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, ke pengalaman belajar. Kalau modal insting bisa nggak pengalaman? Bisa, tapi kemungkinan besar sangat lama. Karena feeling itu banyak melesetnya. Kalau nggak disertai dengan teknikal. Kalau yang trading ya teknikal itu. Jadi kembali lagi ke LPPF, kalau menurut saya potensi lemah lah. Tapi kalau tiba-tiba hari ini kembali ke atas 1600 atau minggu ini ya harusnya bagus. Saya kalau nggak punya LPPF ini, saya lebih baik menunggu di bawah 1500 atau saya tembus 1600 saya beli, baru beli gitu aja, daripada saya beli harga nanggung. Ini kan belum pasti naik, belum pasti turun, sideways saja bisa di situ. Ya saya itu lebih baik kalau belum punya saya beli buy on breakout, sinyal untuk dia naik. Kalau dia gagal saya cut loss tipis, paling 2% 3% saya cut loss kalau buy on breakout, atau buy on support. Kalaupun gagal ya cut lossnya 2-3% aja jebol, atau maksimal 4-5% kalau stop loss di support. Itu aja ya. Tapi kembali ke Bapak Ibu, hot juga silakan. Itu aja untuk LPPF. Lanjut MAPA yang ditutup di harga 645 menguat 0,78%. Asing net sell. Kalau di box resminya MAPA akumulasi. MAPA saat ini disupport. Jadi kemana arahnya? Ada peluang kembali rebound ya. Pokoknya hari ini kalau dia hijau aja, tembus 665 itu sinyal bagus lah ya. Sinyal bagus kalau tembus 665. Target 715. Terdekat aja dulu. Jangan muluk-muluk segala harus ke 800. Dari 665 ke 715 itu udah bagus. Supportnya Bapak Ibu tetap pakai 630. Beli dulu boleh nggak ya, silahkan. Yang penting pertimbangkan. Kalau mau pakai stop loss, kalau mau hot aja. Indikasinya pokoknya MAPA ini lemah. Kenapa? Karena dia minggu kemarin sudah kembali membentuk lower high. Yang mana lower high ini? High yang lebih rendah. Belumnya di sini. Ya anggap aja di sini, jangan pakai atas ini. Terus di sekitaran 700. Terus minggu kemarin di 660. Nah, kalau di jebol 630 ke bawah. 550 sih arahnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih lama sabar menunggu ya boleh-boleh aja, silahkan atur masing-masing ya. Itu aja. Candle hari Jumat kemarin sebenarnya bagus inside bar. Seharusnya bisa teknik rebound minggu ini. Nah, koreksi biasa lah walaupun inside bar. Tapi aman. Kalau penangan saya aman. Bisa rebound. MAPA hari ini. Lanjut MAPI yang ditutup di harga 1200 terkoreksi 1,23%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya MAPI akumulasi. MAPI bagus. Breakout ya, koreksi biasa. Tapi harus rebound dulu lah hari ini ya. Kenapa? Dia baru nge-retest trendline downtrend setelah dia breakout hari Kamis. Jumat hampir jebol lagi 1200. Nah, lihat hari ini, kalau hari ini hijau menarik. Ya, hijau dulu rebound lah. Targetnya masih jauh nih kalau jalan di Agustus. Kenapa? Karena awal kebangkitan, menurut saya awal kebangkitan neckline-nya ini ada di 1250. Tembus itu minggu ini, target arah 1400 Agustus. Kalau mau beli buy out support silahkan aja, misal cut loss 3% juga boleh. Intinya kalau dia turun di bawah 3% harusnya lemah ya. MAPI. Itu aja untuk MAPI. Lanjut. MIDI yang ditutup dengan 466 menguat 4,48%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya MIDI akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MIDI bagus ya, berhasil breakout 440. Oh ini sih konfirmasi breakout. Gak ada halangan rintangan lagi. Kalau pandangan saya untuk MIDI gak ada halangan rintangan lagi. Ini sudah ditembus, udah aman. Harusnya aman. Keterlaluan sampai jebol lagi 440. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Ya, ini udah valid breakout. Target 500 minggu ini peluang besar. Keterlaluan kalau sampai jebol. Tapi disclaimer. Jadi gimana kondisi seperti? Ya kalau ada koreksi dikit ambil.
446,450 harus jadi support. Support ya, MIDI. Itu lanjut TKIM yang ditutup di harga 7.000 menguat 11,55%. Asing net buy. Kalau broker semuanya TKIM. Distribusi tipis. TKIM berhasil breakout. Wah, mantap ya. Seperti itu. Kalau market bagus, sideways seperti ini antara ya ditarik naik atau dibuang. Jadi kemana arahnya? 7.000 udah dicapai. Udah persimpangan jalan. Jadi kita lihat aja ke depannya. Mampu nggak? Apakah dia sideways dulu atau langsung digas? Selanjutnya itu 7.800, 7.700. Ya, kita lihat aja dulu TKIM. Itu aja untuk TKIM. Lanjut INKP yang ditutup di harga 8.000 menguat 8,1%. Asing net buy. Kalau broker semuanya INKP akumulasi. INKP juga bagus, arah atas 8.000 menutup gap sudah ya. Aman nggak? Aman. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak? Ya tergantung Bapak Ibu lah. Nih aja harapan saya kan ada koreksi nggak dikasih ya. Ya itu kadang kalau market memang lagi bagus, lagi strong, nggak dikasih koreksi. Tapi kalau kena pas memang nggak rezekinya ya, pas kita beli di pucuk ini di bawah turun. Bisa kan? Sideways seperti ini nih. Dibeli malah bawah turun. Ya seperti itu market ya. Jadi kemana arah INKP selanjutnya 8.800. Kita lihat ya. Untuk INKP. Jadi itu aja dulu untuk INKP. Kalau ditanya boleh beli ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 7.400 ya silakan. Kalau nggak mau cut loss sabar menunggu lebih lama. Press down aja di 6.500. Itu untuk INKP. Lanjut. WiFi yang ditutup di harga 2.560 terkoreksi 2,29%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya WiFi di distribusi. WiFi aduh jelek WiFi di bawah 2.650. 2.600. Langsung saja ke kayaknya WiFi belum menarik di bawah 2.600. Kita lihatlah hari ini mampu nggak balik ke atas 2.600. Ya, kalau terus turun siap-siap nutup gap 2.200 itu menarik untuk spekulasi buy. WiFi atau buy on breakout 2.600. Disclaimer analisa kembali. Lanjut data yang ditutup di harga. Lanjut data yang ditutup di harga 1945 terkoreksi 4,28%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya data akumulasi. Data bagus. Kayak gini nih bagus Bapak Ibu. Tapi sayangnya ya jauh lagi dari supportnya. Tapi peluang besar naik lah. Coba lihat tadi broker semuanya bagus gak? Bagus ya. Aduh bingung kan yang kayak gini nih. Mau beli takut turun jauh 1.800. Nggak dibeli 2.000 nih arah 2.200. Ya tergantung Bapak Ibu lah ya. Seharusnya menarik. Menurut saya menarik. Ini sideways-nya untuk naik. Kenapa? Karena sempat jebol hari Jumat tapi habis itu tarik naik. Coba lihat time frame 1 jam. Wah pelan-pelan naik nih. Bagus lah. Untuk menurut saya. Ya data. Target 2.200 data. Itu aja. Yang terakhir Inet yang ditutup di harga 288 terkoreksi 8,28%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya Inet di distribusi. Wajar. Dia naik tinggi kan. Ada yang profit taking. Masa nggak boleh. Jadi seperti ini nih 300 jebol. Berapa persen dia double 4% jauh ya. Kita lihat dulu hari ini ya perkembangannya. Jadi lebih ke wait and see. Kalau mau spekulasi buy ya kalau dia lanjut turun ya di 260 tuh menarik spek buy. Ya. Kita lihat lah. Berarti 260 tuh turun 10% dia kan. Nah itu menarik tuh spek buy. Tapi kalau kasih turun. Ya kita lihat dulu hari ini. Inet ya lebih cenderung arahnya turun. Tapi kita nggak tahu tiba-tiba flow-nya ada hari ini ya. Kita lihat dulu hari ini untuk Inet. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.